Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi kita dalam belajar matematika, pokok bahasannya atau KD-nya kaidah pencacahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktorial dan permutasi beberapa unsur berbeda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, setelah belajar ini siswa diharapkan bisa menentukan rumus faktorial, bisa menentukan faktorial dalam menyelesaikan masalah, bisa menentukan rumus permutasi unsur yang berbeda, bisa menggunakan permutasi unsur berbeda dalam menyelesaikan masalah. Faktorial, kita lihat apa itu faktorial. Hasil kali bilangan asli dari 1 sampai n dinamakan n faktorial dan dilambangkan dengan n tanda seperti tanda seru dan dibaca n faktorial. Sesuai dengan definisinya, n faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli mulai dari 1, berarti 1 kali 2 kali 3 sampai seterusnya sampai n. Atau kalau kita menulisnya dari bilangan yang paling besar, maka n faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 dan seterusnya sampai dikali 3 kali 2 dan kali 1. Atau bentuk ini bisa juga kita buat dalam bentuk lain. Misalkan dari n kurang 3, n kurang 4 sampai 1 ini kita tulis dalam bentuk faktorial lagi. Jadi n faktorial itu sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 faktorial. Atau ini kita perpendek lagi penulisannya boleh sampai n kurang 2 faktorial saja. Jadi n kali n kurang 1 kali n kurang 2 faktorial. Nah, ini bisa juga lebih kita perpendek menjadi n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 faktorial. Nah, di sini jika kita ambil untuk n sama dengan 1, maka kita substitusi ke dalam n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 faktorial. Kita ganti n-nya dengan 1 menjadi 1 faktorial sama dengan 1 dikali 1 dikurang 1 faktorial. 1 dikurang 1 faktorial itu sama dengan 0 faktorial. Jadi kita dapatkan 1 faktorial itu sama dengan 0 faktorial. Nah, hasil 1 faktorial ini sama dengan 1. Jadi 0 faktorial juga sama dengan 1. Kita lihat contoh soal. Contohnya 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 faktorial. Nah, 7 faktorial per 5 faktorial. 7 faktorial ini karena yang lebih besar kita jabarkan menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seharusnya. Tapi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kita pendekkan penulisannya menjadi 5 faktorial saja. Karena di bawah ada 5 faktorial. Jadi antara 5 faktorial atas dengan 5 faktorial di bawah bisa dicoret. Maka hasilnya yang tinggal adalah 7 dikali 6 sama dengan 42. Soal yang keempat. Tentukanlah nilai n jika n faktorial per n kurang 1 faktorial itu sama dengan 8. Nah, kita lihat antara n faktorial dengan n kurang 1 faktorial itu lebih besar nilainya adalah n faktorial. Maka yang besar ini yang kita jabarkan menjadi n kali n kurang 1 faktorial kali per n kurang 1 faktorial sama dengan 8. N kurang 1 faktorial di atas dan n kurang 1 faktorial di bawah kita saling habiskan. Maka tinggal atau sisanya adalah n sama dengan 8. Berikutnya soal yang kelima.
Tentukanlah nilai n jika 6 kali n kurang 2 faktorial per n faktorial sama dengan 1. Kita lihat, n faktorial di bawah dan n kurang 2 faktorial di atas. Nilai yang lebih besar adalah nilai yang lebih besar adalah n faktorial. Maka dari itu, n faktorial ini kita jabarkan menjadi n kali n kurang 1 kali n kurang 2 faktorial. Kenapa kita harus menjabarkannya sampai n kurang 2 faktorial? Karena di pembilang sudah ada n kurang 2 faktorial. Nah, ini bisa saling menghabiskan antara n kurang 2 faktorial di atas dan di bawah. Jadi yang tinggal n per n kurang 1 sama dengan 1. Ini kita kali silang. 6 sama dengan n kuadrat kurang n. Kita pindah ruas. N kuadrat kurang n sama dengan 6. Ini kita faktorkan. Sehingga pemfaktorannya didapatkan n kurang 3 kali n tambah 2 sama dengan 0. Di sini kita mendapatkan dua buah nilai n, yaitu n sama dengan 3 dan n sama dengan min 2. Sedangkan kita tahu untuk definisi faktorial, n itu adalah bilangan asli. Maka n yang dipakai atau n yang memenuhi adalah n sama dengan 3. Berikutnya, permutasi unsur yang berbeda. Apa itu permutasi? Permutasi adalah penyusunan unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutan atau letaknya. Kita perhatikan contohnya, dari huruf A, B, C, D akan dibuat susunan yang terdiri dari 3 huruf saja. Nah, maka tentukanlah banyak susunan yang bisa kita dapat. Di sini diberikan 4 buah huruf, yaitu huruf A, B, C, D. Sedangkan kita disuruh menyusunnya terdiri dari 3 huruf. Bisa saja huruf A, B, dan C. Bisa saja huruf A, B, dan D. Bisa saja huruf B, C, dan D. Itu kita lihat susunannya masing-masing. Yang pertama untuk huruf-huruf yang terdiri dari huruf A, huruf B, dan huruf C. Karena penyusunan secara permutasi ini memperhatikan urutan atau letaknya, maka A, B, C ini bisa kita tukar letaknya menjadi A, C, B. Ini juga bisa kita tukar letaknya, kita buat urutan yang lain jadi B, A, C, bisa B, C, A, bisa C, A, B, bisa C, B, A. Jadi dari 3 huruf A, B, C kita peroleh 6 buah macam susunan. Karena susunan urutannya itu menentukan letaknya. Kemudian selain huruf A, B, C, kita juga bisa menyusun dari huruf A, B, dan D. Nah, dari huruf A, B, dan D ini juga bisa kita buat beberapa susunan. Bisa ADB, bisa BAD, bisa BDA, bisa DAB, bisa DBA. Kemudian ada lagi huruf yang 3 huruf yang bisa kita ambil yang berbeda dengan yang di atas. Bisa saja hurufnya A, C, dan D. Nah, dari huruf A, C, dan D ini juga bisa kita buat beberapa susunan yang urutannya berbeda. Kemudian bisa saja huruf yang 3 yang kita ambil adalah huruf B, C, D. Dari huruf B, C, dan D ini juga bisa kita susun beberapa susunan huruf yang berbeda urutannya. Nah, dari sini kita dapatkan ada 24 buah susunan. Ini kalau kita mencari secara manual, dicari satu persatu. Nah, jika kita mencarinya menggunakan rumus, maka rumus permutasi n buah unsur yang disusun sebanyak R buah unsur itu sama dengan n faktorial per n kurang R faktorial. Nah, kita lihat sesuai dengan soal kita ini, contoh soal kita ini, n-nya ada 4, yaitu A, B, C, dan D.
Sedangkan R-nya ada 3, karena 3 ya kita akan menyusun terdiri dari 3 huruf. Berarti ini R-nya sama dengan 3. Maka permutasi 4 unsur yang tersedia yang akan disusun sebanyak 3 unsur adalah 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial. 4 faktorial per 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1, berarti sisa 4 faktorial. Hasilnya 4 faktorial. 4 faktorial bisa kita cari hasilnya menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Kita lihat contoh soal yang pertama. Dari 6 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Tentukanlah banyaknya cara menyusun pengurus kelas tersebut jika di sini pengurus kelas itu tidak mungkin ada jabatan rangkap. Maka masing-masing orang hanya boleh menjabat satu buah jabatan saja. Yang pertama kita lihat jika semua anak mempunyai kesempatan yang sama. Siapapun boleh menjadi ketua, boleh menjadi sekretaris, boleh menjadi bendahara. Maka semua anak ada 10 orang, maka itulah adalah N. Sedangkan jabatan yang akan diisinya adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 3 buah jabatan. Jadi dari 10 anak ini akan dipilih 3 orang yang menduduki jabatan yang mau dibuat. Nah, R-nya berarti sama dengan 3. Maka penyelesaiannya adalah permutasi 10 orang anak yang akan dipilih 3 orang menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial. Rumusnya tadi kan N faktorial per N kurang R faktorial. Berarti sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, di atas 10 faktorial ini kita jabarkan sampai 7 faktorial saja. Sehingga 7 faktorial bisa dicoret dengan yang di bawah. Jadi hasilnya menjadi 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 buah. Kemudian kita lihat yang soal B. Ketua haruslah anak laki-laki. Anak laki-laki itu ada 6 orang, berarti N-nya ada 6. N sama dengan 6. Sedangkan jabatan ketua hanya untuk 1 orang anak. Berarti kita akan membuat permutasi dari 6 orang anak laki-laki akan dipilih 1 orang yang akan menjadi ketua. Maka penyelesaiannya sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 1 faktorial. 6 faktorial per 5 faktorial. 6 faktorial yang di atas kita jabarkan menjadi 6 kali 5 faktorial. 5 faktorialnya kita coret, hasilnya sama dengan 6. Itu baru untuk jabatan ketua. Kita kan juga harus memilih jabatan sekretaris dan jabatan bendahara. Sekretaris dan bendahara di dalam soal ini tidak ditentukan laki-laki atau perempuan. Berarti boleh laki-laki, boleh perempuan. Maka 1 orang anak sudah menjadi ketua, maka tinggallah 9 orang anak lagi yang belum memiliki jabatan. Berarti dari 9 itu bisa kita pilih menjadi sekretaris dan bendahara. Jadi ada 9 orang anak yang akan dipilih 2 orang, yaitu menjadi sekretaris dan bendahara, maka permutasi 92. Sama dengan 9 faktorial per 9 kurang 2 faktorial. 9 kurang 2 sama dengan 7 faktorial, berarti 9 faktorial per 7 faktorial. 9 faktorial kita jabarkan menjadi 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, di sini 7 faktorialnya bisa kita saling habiskan. Yang tinggal 9 kali 8 sama dengan 72. Nah, jadi banyaknya susunan yang bisa dibuat adalah banyaknya susunan untuk ketua dikali dengan banyaknya susunan untuk sekretaris dan bendahara. Yaitu 6P1 dikali 9P2 sama dengan 6 dikali 72. Yaitu 432. Selanjutnya untuk soal C. Untuk soal C di sini ketua haruslah anak laki-laki dan bendahara haruslah anak perempuan.
Sedangkan sekretaris tidak diberikan syarat, berarti sekretaris boleh laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama kita lihat berapa banyaknya untuk pemilihan ketua. Karena untuk jabatan ketua disyaratkan haruslah anak laki-laki itu ada 6 orang. Yang mau dipilih jadi ketua hanya 1 orang, berarti permutasi 6 orang yang akan dipilih 1 orang. Menjadi 6 faktorial per 6 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial per 5 faktorial. 6 faktorial ini kita jabarkan menjadi 6 kali 5 faktorial. Di bawah ada 5 faktorial saling dihabiskan, maka untuk jabatan ketua itu ada 6 cara pemilihan. Kemudian kita cari untuk jabatan bendahara. Karena bendahara itu disyaratkan harus anak perempuan. Anak perempuan ada 4 orang yang belum menduduki jabatan apapun. Untuk jabatan bendahara diperlukan 1 orang. Maka permutasinya menjadi permutasi 4 orang anak yang akan dipilih 1 orang. Sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 1 faktorial. 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Jadi 4 ini kita jabarkan menjadi 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 4. 3 faktorial saling dihabiskan. Nah, kemudian untuk jabatan sekretaris. Nah, karena sekretaris boleh anak laki-laki dan boleh anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki 1 orang sudah dipilih menjadi ketua. Maka anak laki-laki bersisa 5 orang. Anak perempuan 1 orang sudah dipilih menjadi bendahara, maka bersisa 3 orang. Maka total anak yang belum menduduki jabatan adalah 8 orang. Maka dari 8 anak ini, salah satunya akan dipilih menjadi sekretaris. Jadi permutasi kita adalah akan dipilih 1 orang anak dari 8 orang anak yang belum menduduki jabatan. Menjadi 8 faktorial per 8 kurang 1 faktorial. Hasilnya 8 faktorial per 7 faktorial. 7 faktorial bisa kita, 8 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 8 kali 7 faktorial. Saling menghabiskan 7 faktorial sama dengan 8. Maka banyaknya cara untuk menyusun pengurus kelas tersebut sama dengan 6 kali 4 kali 8 sama dengan 192. Kita lihat contoh soal yang kedua. Pada KTT yang akan diadakan di Kota Bandung akan dihadiri oleh 5 negara benua Asia, 3 dari negara Eropa, 2 dari negara Afrika. Bendera-bendera setiap negara akan dipasang pada tiang yang diletakkan sejajar di depan gedung pertemuan. Tentukanlah banyaknya cara menyusun bendera tersebut jika yang pertama, semua bendera dipasang bebas di tiang bendera. Nah, kita tahu negara yang hadir itu ada 10 negara. Masing-masing negara mempunyai bendera yang berbeda. Jadi di sini kita akan menyusun 10 bendera yang ada, disusun semuanya, atau dari 10 bendera yang ada akan disusun 10 bendera. Jadi permutasi 10 unsur yang akan disusun sebanyak 10 unsur. Itu sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 10 faktorial sama dengan 10 faktorial per 0 faktorial. Kita tahu 0 faktorial itu sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 10 faktorial. Setelah kita kalikan, dapatlah jawabannya 3.628.800 cara. Yang B, bendera di negara Asia harus berdekatan. Nah, di sini di benua Asia itu ada 5 negara yang mengikuti KTT. Berarti mereka saling berdekatan. Nah, dari 5 negara ini, urutannya juga bisa kita rubah-rubah. Jadi di sini ada 5 bendera negara yang akan disusun sebanyak 5. Jadi ini khusus untuk 5 negara Asia. Kemudian bendera negara yang lain yaitu Eropa dan Afrika itu letaknya bebas, tidak harus saling berdekatan, bisa di depan, bisa di belakang. Nah, jadi kita akan merubah lagi susunan 5 negara
selain negara di benua Asia, kemudian satu kelompok negara Asia kita hitung juga, karena kelompok bendera negara Asia ini tidak mungkin letaknya selalu di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, juga bisa pindah-pindah letaknya. Maka di sini 5 negara lainnya selain Asia dan negara yang saling berdekatan itu kita hitung satu kelompok, dia menjadi 6 unsur. Maka yang akan kita susun adalah 6 unsur yang ada, kita susun ke 6-6-nya. Nah, kita lihat tadi di atas, kalau permutasi n unsur disusun sebanyak n unsur, maka hasilnya sama dengan n faktorial. Jadi permutasi 5 unsur yang akan disusun sebanyak 5 itu sama dengan 5 unsur, sama dengan 5 faktorial, dan permutasi 6 unsur yang akan disusun sebanyak 6 unsur juga sama dengan 6 faktorial. Maka hasilnya sama dengan 86.400 susunan. Yang C, bendera dari negara yang berasal dari benua yang sama harus dipasang berdekatan. Jadi yang pertama itu dari negara Asia, yaitu ada 5 negara, maka 5 unsur, permutasi 5 unsur yang disusun sebanyak 5 buah. Kemudian bendera dari benua Eropa, ada 3, yaitu permutasi 3 unsur yang akan disusun sebanyak 3 unsur. Kemudian bendera dari negara Afrika, ada 2 negara atau 2 bendera, berarti permutasi 2 unsur yang akan disusun sebanyak 2 unsur. Nah, urutan untuk negara benua ini tidak harus Asia, Eropa, dan Afrika. Bisa saja yang Eropanya duluan, baru Asia, baru Afrika, atau Afrikanya yang di depan, Asia yang di belakang. Jadi, susunan kelompok bendera-bendera per benua ini juga bisa kita tukar-tukar letak penyusunannya atau urutannya. Maka ada 3 kelompok yang akan kita tukar urutannya menjadi permutasi 3 unsur yang akan disusun sebanyak 3 unsur. Ini berasal dari 3 buah kelompok benua. Jadi jawabannya sama dengan 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 8.640 buah susunan. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengerti sehingga bisa dapat menyelesaikan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.